Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Masih tentang mengusap khuffain. Fasal berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal idza masaha 'alal khuffi. Idza apabila masaha mengusap 'alal khuffi bagian atas khuf, tsumma khala'ahu kemudian melepaskan kakinya dilepaskan dari khuf, au ing qadat muddatul mushi, au ing qadat atau batal muddatul husfi, muddatul mashi pada saat membasuh, saat mengusap khuf itu batal. Wa huwa ala taharatil masyi, dan sucinya itu suci karena mengusap. Qala fil jadid, disebutkan di dalam qaul jadid. Jadi apabila mengusap khuf, kemudian setelah selesai mengusap khuf itu lalu melepaskan kakinya dibuka dari sepatu itu. Sudah khuf sudah diusap, sepatu sudah diusap, begini sudah selesai diusapnya. Lalu kakinya selesai malah dibuka, atau ingqadat muddatul maski, atau pada saat mengusap itu batal wudunya. Wa huwa ala taharatil masyi, dia sucinya itu hanya suci karena membasuh atau mengusap khuf itu tadi. Disebutkan di dalam qaul jadid, ya ghasilu qadamaihi. Kalau kondisinya seperti itu, maka harus membasuh kedua belah kaki. Artinya apa? Wudu biasa. Wudu yang wajib misalnya ini membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyatu wujuh, atas batu wujuh, kemudian mengusap tangan, membasuh tangan sampai ke siku, Allahumma tini kitabi biyamini wala tu'tini bi shimali, membasuh tangan. Udah itu membasuh rambut, Allahumma harim sa'ri wa basari 'alan nar, membasuh rambut 3 kali. Membasuh kepala maksudnya 3 kali, kemudian baru membasuh telinga. Apa yang dibaca membasuh telinga itu, Allahumma ja'alni minal mustami'in, ya Allahumma ja'alni minal mustami'in al-qaula, ya Allah jadikan aku termasuk orang yang mendengarkan qaula apa? Qaul Al-Qur'an dan qaul hadis. Waja'al minal mutabi'in, dan jadikan termasuk aku orang yang mengikuti ahsanahu, kebaikan Al-Quran dan kebaikan hadis. Kemudian begitu mengusap kaki, Allahumma sabbit qadami ala sirati, ya Allah tetapkan kakiku, kuatkan kakiku pada saat meniti siratal mustaqim. Jadi harus membasuh kakinya dibasuh. Jadi menurut qaul jadid, kakinya harus dibasuh kalau sudah dilepas lagi atau batal pada saat berwudu. Pada saat mengusap khuffain itu belum masuk sudah batal, maka harus dibasuh kakinya pada saat berwudu. Wa qala fil qadim, disebutkan di dalam qaul qadim, yasta'niful wudu'a, ngulang dari awal. Jadi pas mau ngusap kaki sudah selesai mengusap khuf itu tadi jadi kalau menurut yang pertama itu seperti ini, begitu kita sudah wudu seperti kan kaki sudah diusap tuh, begitu kaki sudah diusap selesai mengusap khuf malah dilepas sepatunya. Begitu dilepas sepatunya, maka yang seperti itu langsung dibasuh saja. Itu menurut pendapat yang pertama.
tidak usah ngulang wudhu lagi dari awal, tapi dibasuh saja kaki itu. Kaki itu langsung dibasuh, kakinya langsung dibasuh, kedua kakinya. Itu menurut pendapat pertama. Tapi menurut Qaul Qadim, di dalam Qaul Qadim dikatakan tidak boleh langsung mengusap kaki saja, langsung membasuh kaki saja, tidak boleh, tapi ngulang lagi dari awal. Begini maksudnya. Ini sudah mengusap khuf ini sudah mengusap khuf. Jadi begitu selesai mengusap khuf, kaki dilepas dari sepatu itu, kaki dilepas. Otomatis kan khufnya batal itu, mengusap khufnya batal. Menurut Qaul Jadid itu cukup begitu diusap supaya kembali menjadi suci, kedua kakinya langsung dibasuh, tidak usah ngusap kepala, ngusap tangan, membasuh tangan dan seterusnya, anggota wudhu yang lain nggak usah, cukup kaki itu yang dibasuh. Itu menurut Qaul Jadid. Tapi kalau menurut Qaul Qadim tidak boleh seperti itu, wudhu lagi dari pertama sampai membasuh kaki. Itu disebutkan dalam Qaul Qadim. Wahtalafa ashabuna fil qaulaini. Wahtalafa dan berbeda pendapat ashabuna sahabat-sahabat kami, maksudnya adalah sahabat-sahabat Imam Syirazi, ulama Syafi'iyah yang lain, fil qaulaini dalam dua pendapat, dalam dua qaul. Qala Abu Ishaq, menurut Abu Ishaq, hiya mabniyatun alal qaulaini, yang seperti itu ya harus berdasarkan dua pendapat. Apa dua pendapat itu? Fi tafriqil wudhu'i, di dalam membedakan wudhu. Jadi di situ maksudnya adalah membedakan mana wudhu, mana mengusap khufain, walaupun antara keduanya itu sama, tapi dipisahkan. Kalau wudhu kan membasuh dan mengusap seluruh anggota wudhu. Tetapi kalau mengusap khufain itu giliran kaki harus dibasuh, kaki tidak dibasuh, cuman diusap saja khufnya. Maka di sini ditetapkan saja pada dua pendapat, yaitu tentang pembedaan wudhu. Pembedaan wudhu itu maksudnya adalah pembedaan wudhu yang sebenarnya dan wudhu dengan mengusap khufain. Fa in qulna yajuzu tafriqa, apabila dikatakan, kalau di sini kan qulna ini berarti ucapan Imam Syirazi. Wa in qulna, apabila kami katakan yajuzu boleh at-tafriqa memisahkan, maksudnya begini, apabila dikatakan boleh memisahkan antara wudhu dan mengusap khuf tadi, kafahu ghusl qadamaini, ya membasuh kaki sudah cukup, tidak usah ngulang lagi dari awal. Itu kalau dipisahkan. Jadi dipisahkan, pertama itu adalah mengusap khuf, yang kedua berwudhu biasa. Kalau boleh dipisahkan seperti itu, maka cukup membasuh kedua belah kaki, tidak usah ngulang wudhu dari awal. Itu kalau boleh dipisahkan. Wa in qulna la yajuzu tafriqa, kalau tidak boleh dipisahkan, nggak boleh pisah-pisah antara pertama niat wudhu dan niat mengusap khuf, kalau nggak boleh dipisah-pisahkan, lazimahu musta'niful wudhu'i, wajib mengulang lagi dari awal. Kalau niat wudhu dan niat mengusap khuf itu boleh dipisahkan, maka nggak apa-apa, langsung dibasuh wudhu kakinya, kedua kakinya. Begitu tadi kaki keluar, kaki dikeluarkan dari khuf, langsung saja dibasuh kaki itu, tidak usah ulang wudhu lagi. Tapi kalau nggak boleh dipisahkan, maka ya harus diulang dari awal, wudhunya diulang dari awal lagi. Waqala sa'iru ashabina, menurut kebanyakan sahabat-sahabat kami, sahabat Imam Musannif, sahabat Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi, al-qaulani, dua qaul tersebut, dua pendapat tersebut, aslun fi anfusihima, merupakan masing-masing ada dasarnya. Dua qaul tersebut masing-masing memiliki dasar. Aslun fi anfusihima, ada dasarnya di masing-masing qaul tersebut, masing-masing pendapat tersebut. Pendapatnya mana? Memisahkan dan tidak memisahkan, memisahkan wudhu dan tidak memisahkan wudhu.
Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, yakfihi ghuslul qadamaihi. Yang pertama cukup membasuh kedua belah kaki, tidak usah ngulang dari awal wudhunya. Li'annal masha qaimun maqamal ghusli. Kenapa kok cukup membasuh kaki saja? Karena mengusap sepatu, mengusap khuf itu adalah menempati kedudukan membasuh kaki. Artinya membasuh kaki diganti dengan mengusap khuf. Mengusap khuf. Jadi mengusap khuf itu menempati kedudukan atau bisa mengganti membasuh kedua belah kaki. Fa idza batala, apabila batal al-mashu ada ila maqamil masyi, maka mengusapnya kembali pada kedudukan mengusap gitu. Kan ini sudah mengusap khuf, kemudian kakinya dilepas dari khuf, otomatis mengusap khufnya batal. Maka karena batal dikembalikan kepada mengusap tadi. Mengusapnya apa? Berarti yang batal adalah mengusap khufnya, bagian sepatunya, karena lepas dari badan kita, maka batal itu. Karena yang diusapkan khufnya, maka mengusap khuf itu merupakan pengganti daripada membasuh kaki. Ya dibasuh saja kakinya, jadi tidak usah ngulang dari awal. Oleh karena itu ada ila maqamil masyi, kembali kepada kedudukan membasuh. Kedudukan aslinya adalah membasuh sepatu, karena sepatunya dilepas ya dicuci, dibasuh. Tadinya kan ngusap sepatu dilepas, maka kakinya yang dibasuh. Karena di situ menempati kedudukan membasuh kaki. Kal tayamumi, sebagaimana tayamum. Tayamum itu mengganti kedudukan wudhu. Kalau tidak bisa wudhu bisa diganti dengan tayamum. Nah, idza ra'al ma, apabila melihat air, artinya apa? Ketika seseorang itu tayamum kemudian melihat air, maka batal wudhunya, batal tayamumnya. Jadi dia harus berwudhu. Maka ketika dilepas sepatu itu tadi, maka yang harus dibasuh itu adalah kakinya saja. Itu menurut pendapat yang pertama. Wasani, pendapat kedua, yalzamuhu istinaful wudu'i, harus mengulang wudhu dari awal lagi. Li'anna ma abtala ba'dul wudu'i, karena yang bisa membatalkan sebagian wudhu, kan begitu dilepas sepatunya tadi wudhunya jadi batal gara-gara melepas sepatu itu tadi. Karena yang membatalkan sebagian wudhu abtala jami'uhu, maka akan membatalkan keseluruhannya. Yang batal cuman kakinya, karena kakinya dilepas sepatunya, maka batalah seluruh usapan wudhu itu. Membasuh mukanya batal, membasuh tangannya batal, mengusap rambutnya batal, gara-gara sepatunya dilepas gitu. Maka sebagian anggota wudhu batal, yang lain juga ikut batal. Kal hadasi, sebagaimana berhadas. Begitu sudah ngambil air wudhu sempurna, kentut. Nah, kentutnya kan cuman satu itu, maka seluruh anggota wudhu jadi batal semuanya. Fa in masaha ala khufaihi, apabila telah selesai mengusap khufnya, tsumma akhraja rijlaini, lalu ia mengeluarkan kedua kakinya, min qadamil khufi, dari sepatu khuf itu tadi, dari sepatu yang dia pakai, ilasaki, maksudnya mengeluarkan itu menampakkan kakinya dari kaki depan sampai ke tulang kering, atau sampai ke gares, atau sampai ke betisnya. Lam yabtul, tidak batal. Lam yabtul al-mashu, mengusapnya tidak batal. Alal mansusi, berdasarkan nas. Jadi sudah mengusap sepatu, sudah mengusap khufain, ini sepertinya sepatunya ada resletingnya. Jadi sudah selesai mengusap sepatu, itu resletingnya dibuka dari depan sampai ke atas itu kan, sampai ke atas. Nampak kakinya, kaki yang bagian atas itu nampak. Yang seperti itu tidak batal alal mansus, berdasarkan yang dinaskan. Li'annahu lam
hur ar-rijlu minal khufi, karena kakinya itu tidak nampak keseluruhannya dari khuf, artinya karena kakinya itu tidak dikeluarkan dari khuf. Jadi sudah mengusap khuf itu dibuka resletingnya, set, nampak kaki bagian atasnya, tapi kakinya masih di dalam situ, masih di dalam sepatu, kakinya masih di dalam sepatu itu tidak dikeluarkan, hanya nampak saja bagian kakinya, yang seperti itu tidak batal. Wa qala al-Qadhi Abu Hamid bin fi jami'ihi, menurut Qadhi Abu Hamid di dalam kitab jami'nya, yubtilu, yang seperti itu batal. Nah, ini menurut Qadhi ini, menurut Qadhi Abu Hamid di dalam kitab jami'nya, yubtilu, yang seperti itu batal. Begitu ngusap khufain, dibuka resletingnya, set, dari depan kaki sampai betis itu dibuka, nampak begitu kakinya, yang seperti itu batal. Wa huwa ikhtibaru Syekhunal Qadhi, ini yang diteliti. Jadi Syekhuna Qadhi, guru kami Imam Syirazi mengatakan begitu. Imam Syirazi itu merupakan salah satu dari murid Al-Qadhi Abu Thayyib. Beliau mengatakan itu penelitian guru kami. Jadi gurunya Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, beliau mengatakan Syekhuna, Imam Syirazi mengatakan Syekhuna, guru kami. Siapa guru kami? Kami ini siapa? Abu Ishaq bin Ali bin Yusuf Asy-Syirazi. Siapa gurunya? Al-Qadhi Abi Thayyib, yaitu Qadhi Abi Thayyib itu gurunya Imam Syirazi, melakukan penelitian tentang hal ini. Kalau sekarang mungkin membuat penelitian pustaka lah, kira-kira begitu. Membuat penelitian tentang membuka resleting tadi, jadi kakinya bagian atas nampak, itu adalah penelitian beliau rahimahullah. Lianna istibahatal mashi, karena bolehnya mengusap khuf itu tata'allaku bil istiqraril qadami fil khufi, karena bolehnya mengusap khuf itu karena khuf itu menetap di dalam, karena kaki itu menetap di dalam khuf. Jadi bolehnya mengusap khuf itu ada kaitannya dengan menetapnya kaki berada di dalam khuf itu. Walihada, oleh karena itu, lau bada'a bil lubsi, kalau memulai mengusap khuf, fa ahdasa batal. Memulai mengusap khuf itu artinya memulai memakai khuf, itu artinya begitu mau masuknya khuf itu kaki belum masuk sempurna ke dalam sepatu itu, fa ahdasa batal qabla an tablugha rijlu, sebelum kaki itu sampai ila qadamil khuf, sampai ke sepatu. Sebelum kaki itu masuk semuanya ke dalam sepatu, tiba-tiba batal. Summa aqarraha, begitu batal tetap saja dimasukkan ke dalam sepatu itu. Lam yajuz al-masha alaihi, yang seperti itu tidak boleh mengusap khuf. Maksudnya begini, ini sudah wudhu mau masukkan kaki ke dalam sepatu, baru ujung jari kaki itu masuk ke dalam sepatu, sebagian masih ada di luar, tiba-tiba kentut, tapi dimasukkan terus sampai ke dalam, Yang seperti itu ketika ia ingin mengusap khuf, tidak boleh hukumnya mengusap, batal hukumnya mengusap, tidak bisa dipakai untuk sholat mengusap khufnya. Kenapa? Karena dia ketika masukkan kaki ke dalam khuf itu dalam kondisi dia batal, walaupun sebagian sudah masuk, separuh kakinya itu sudah masuk, kaki separuh yang lain masih di luar. Yang seperti itu tidak boleh mengusap khuf. Kenapa? Belum selesai, sudah kentut. Lain halnya kalau sudah masuk semuanya, sudah diikat, sudah selesai semuanya, sudah itu cepret kentut, yang seperti itu. Seperti itu boleh mengusap khuf yang seperti itu. Tapi kalau belum selesai mengusap khuf, belum selesai memasukkan kaki, sudah batal, maka tidak boleh mengusap khuf. Wa in masaha alal jurmuk, apabila mengusap jurmuk kemarin dikatakan adalah sepatu yang berada di atas sepatu, artinya ini sepatu ditambahi lagi yang menutupi betis. Fa in masaha alal jurmuk, kondisi seperti itu kemudian mengusap jurmuk, fauqal khufi, jurmuk yang berada di atas khuf,
Wa qulna yajuzul mashu alaihi. Imam Syirazi mengatakan wa qulna yajuzul mashu alaihi, boleh mengusap di atas jurmuk itu. Tsumma naza'al jurmuk, kemudian melepaskan jurmuk fi asna'il muddati, pada saat mengusap, Jadi bila boleh mengusap, kata beliau, kata Imam Syirazi, bila boleh mengusap di atas jurmuk kemudian melepaskan jurmuk di tengah-tengah dia memakai jurmuk itu, fafi salah satu turuk, ada tiga cara atau tiga pendapat. Yang pertama, ahaduha yang pertama, annal jurmuqa kal khufi, jurmuk itu seperti khuf. Ingat, jurmuk itu seperti khuf, seperti sepatu. Jurmuk itu yang menutup di atas mata kaki, yang menutup atas khuf, yaitu menutup betis. Jadi itu biasanya sepatu orang perang itu kan, sepatu orang perang untuk melindungi dari senjata apabila dia menangkis senjata dengan kaki. Jadi kakinya tidak terluka, bisa seperti itu, bisa seperti sepatunya orang perang. Anna jurmuqa kal khufi, jurmuk itu seperti khuf, hukumnya seperti khuf. Al munfaridi, ya seperti khuf itu sendiri. Fa idza naza'ahu, apabila ia keluarkan jurmuk itu sudah diusap, kemudian dilepas jurmuk itu, karena ala qaulaini, ada dua pendapat. Ahaduhuma yasta'niful wudu, yang pertama harus diulang wudunya karena batal, karena jurmuk itu seperti khuf, apabila sudah diusap kemudian dilepas maka batal pula wudunya itu, maka ngulang wudu lagi. Fayagsilu, kemudian mengusap bagian kakinya, bukan mengusap bagian kakinya, maksudnya wudhu lagi. Waya gesilu, kemudian dia mengusap wajahu, mengusap wajahnya, artinya mulai wudhu lagi. Waya gesilu wajah, mengusap wajah. Mengusap wajah, membasuh wajah. Wayadaihi, membasuh kedua belah tangan. Wayam sahu, mengusap kepalanya. Wayam sahu alal khufain, kemudian baru mengusap khufain. Jadi kalau jurmuknya dilepas, ini sudah mengusap jurmuk sudah diusap, dilepas, maka batal. Karena batal itu yang ngulang lagi. Gimana ngulang laginya? Ya wudhu lagi, kumur-kumur, ya, mengusap muka, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala. Nah, pas begitu kaki diusap lagi, dibasuh, kakinya itu dibasuh, yang bagian jurmuk tadi dibasuh. Jadi begitu. Maksudnya dibasuh tadi itu bukan dilepas. Jadi begitu mengusap di bagian kaki, itu khufnya itu diusap lagi. Jadi kalau kita sudah mengusap jurmuk, sudah selesai, jurmuk sudah diusap, khufain sudah diusap, tiba-tiba dilepas, maka harus diulang membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala. Nah, giliran kaki terus mengusap khuf, baru boleh lagi pakai jurmuk. Tidak boleh dilepas jurmuknya, harus diusap lagi khufnya itu, karena batal mengusap jurmuk. Ini pendapat yang pertama. Wasani, yang kedua, la yasta'niful wudu, tidak usah mengulang wudu lagi, tidak usah mengulang wudu. Fa'ala hadza, berdasarkan ini, yakfil wudu, cukup wudunya yang tadi itu, wal mashu alal khufain, cukup wudunya tadi yang pertama tadi cukup, dan mengusap khufain saja, cukup itu. Yakfil wudu wal mashu alal khufain, cukup wudu dan mengusap khufain tadi. Jadi pendapat yang kedua ini, jurmuk dilepas tidak membatalkan wudu, kemudian dipakai lagi juga tidak membatal wudu, cukup pada saat dia mengusap yang pertama tadi. Wattariku sani, cara yang kedua, ini kan pendapat yang pertama tadi ada dua pendapat, yang keduanya. Nah, sekarang cara yang kedua atau pendapat yang kedua,
Inna ja'al jurmuk, apabila melepas jurmuk, layu siru, tidak memberi bekas, li'anal jurmuko, karena jurmuk itu ma'al khufi, bersama dengan khuf tahtahu yang berada di bawahnya, bimang jilati dhoharoti, memiliki kedudukan yang kelihatan ma'abatinihi, jadi memiliki kedudukan bagian luar maupun bagian dalam. Walau ta'allaqat adh-dhaharatu, andaikan walaupun ada kaitannya bagian luar ba'dal masyi, setelah diusap, lam yuksiru fi taharatihi, tidak ada pengaruhnya terhadap toharoh. Jadi dilepas maupun tidak dilepas, jurmuk itu tidak ada pengaruhnya dengan toharoh. Wa tariqus salis, cara yang ketiga, annal jurmuko, jurmuk itu fauqal khufi, letaknya di atas khuf, kal khufi fauqal lifafi, sebagaimana khuf yang berada di atas lifaf. Apa itu lifaf? Lifaf itu perban, seperti jurmuk yang berada di atas perban. Fa'ala hadza, berdasarkan ini, idza naza'al jurmuk, apabila jurmuknya dilepas, naza'al khuf, apabila jurmuknya dilepas, ya tentu harus melepas khufnya juga, kama yang zi'ul lifaf, sebagaimana melepaskan perban itu tadi. Jadi ngikut dia karena menyatu, karena ada perban itu tadi. Wahal yastaniful wudu, apakah harus mengulang wudu? Au yaksuru alal ghusli rijlaini, atau dibatasi cukup saja dengan mengusap kedua belah kaki? Fafihi kaulani, ada dua pendapat. Jadi artinya boleh, yang seperti itu boleh mengulang lagi dari awal wudunya, boleh mengusap kakinya saja apabila jurmuk dilepas. Jadi intinya pada pasal ini, ketika kita menggunakan jurmuk, sudah selesai kita mengusap jurmuk, kemudian jurmuk terlepas atau jurmuk dilepas, maka ada dua pendapat. Boleh memulai wudhu lagi dari awal, kemudian terus mengusap khuf, baru dipakai jurmuk itu lagi, kemudian terus ketika batal diusap lagi jurmuk itu, atau cukup dengan mengusap khuf itu sendiri. Jadi jurmuk itu dipakai maupun dilepas tidak ada pengaruhnya terhadap sucinya pada saat mengusap khuf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.